Halo semuanya, selamat datang di channel QWERTY IT dengan bersama saya Ilham Pangestu. Oke, ngomong-ngomong di sini cuman hanya belajar saja. Kita belajar dari website dari W3 School yang website terkenal untuk belajar pemrograman ya, dari bahasa HTML ada, Java ada, JavaScript ada, Python dan lain-lainnya. Sekarang eh, saya bukan orang yang handal atau orang yang terlalu bisa profesional. Saya coba ya belajar juga. Jadi di sini saya mengajak teman-teman semua dan penonton untuk belajar mempelajari bahasa pemrograman HTML. Sebelumnya apa itu HTML? HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML, Anda dapat membuat situs web Anda sendiri. HTML mudah dipelajari, Anda akan menikmatinya. Jadi HTML itu bisa apa ya? Bukan termasuk bahasa pemrograman. HTML ini sendiri untuk dasar membuat suatu website. Kalau disederhanakan, HTML ini ibaratnya kertas kosong, kertas kanvas kosong putih gitu ya. Nah, terus dalamnya kita bisa membuat konten-kontennya, kita bisa membuat paragraf, heading itu di elemen-elemen HTML-nya. Nanti kita pelajari satu-satu. Sekarang challenge kita atau misi kita adalah menyelesaikan semua panduan yang ada di W3 School ini sampai selesai. Oke, mari kita mulai bersama-sama. Yang pertama itu adalah sintaks. Sintaks HTML nya sendiri ini seperti ini. Sintaks itu apa? Sintaks itu cara kita menulis kodenya, cara kita membuat kodenya sampai bisa kodenya itu dijalankan di browser kita. Browsernya bebas ya, mau pakai Google Chrome bisa, saya di sini pakai Google Chrome, pakai Firefox bisa dan lain sebagainya. Oke, sebagai contoh coba kita klik cobalah sendiri. Oke, ini adalah sintaks dasar dari HTML-nya. Di sini ada deklarasi bahasa, doctype. HTML ini tak deklarasi ya. Ini di sini ada tanda seru, doctype, HTML menunjukkan bahwa ini HTML5 yang dipakai. Lalu ada HTML, tag HTML pembuka dan penutup. Lalu di sini ada tag head pembuka dan penutup. Ini berfungsi untuk menampilkan atau segala sesuatu yang ada di browser. Jadi di head ini kita bisa membuat title di sini itu yang di sini ya, yang di pojok sini, yang di atas. Nah, ini dari tag title. Tag title itu ada tag penutup, ada tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu ada garis miring garis atau garis miring, garis atau sama saja lah. Gitu. Kalau tag title ini di sini, yang di atas ini tag title, terus ada nanti kita pasti belajar ini tag link untuk masukkan link, banyak link ya nanti. Kita coba satu-satu nanti. Lalu ada body. Nah, body ini untuk tempat kita menaruh semua konten yang ada di halaman web kita. Web di sini yang kita lihat seperti ini adalah halaman HTML yang di dalam body. Jadi di dalam body ini yang kita lihat ginilah. Lalu di sini untuk belajar awal kita ada tag H1 atau heading 1. Ini biasanya tag yang paling besar ya, yang paling besar di dalam halaman itu. Kalau di Microsoft Word itu ada H1, H2 sampai H6. This is a heading ini hasilnya di sini dalam halaman. This is a headingnya sangat besar.
Lalu ada tag P ini artinya tag paragraf yang bisa kita gunakan untuk membuat paragraf. Nah, defaultnya ini sepertinya font size nya ukuran 11 ya, 11. Sedangkan tag heading ini sepertinya 16. Mohon koreksi kalau salah, soalnya masih belajar. Kalau kita ubah-ubah seperti di sini bisa juga tag H1 misalnya halo, selamat datang, seperti ini. Lalu kita refresh browsernya. Oh, bukan, maaf, maksud saya di sini misalnya kita tulis selamat datang, lalu di sini kita run. Nah, selamat datang. Lalu di sini kita bisa membuat paragraf. Halo, selamat datang di channel Roti IT. Lalu kita run di sini. Nah, gantikan. Jadi kita untuk awalnya jangan langsung kita memakai text editor yang lain seperti VS Code atau Sublime Text yang terkenal. Kita bisa membuat sintaks atau menulis sintaks bahasa pemrograman yang kita pelajari ini di dalam Wetrik School-nya. Ini yang saya suka sih dari Wetrik School. Oke, selesai ya untuk contoh awal apa itu bagaimana cara menulisnya sintaks HTML-nya. Pertama ada doctype-nya, ada HTML, tag HTML pembuka penutup, menunjukkan ini adalah HTML, tag head di atas untuk menyimpan title. Lalu ada tag body-nya, tempat kita membuat konten-kontennya. Lalu selanjutnya, nah untuk penutupan sesi apa itu HTML, kita bisa mengerjakan latihan yang ada di sini. Oke, pertama kita ubah dulu jadi bahasa Inggris. Soalnya ini saya buat bahasa Indonesia, soalnya saya kurang mengerti kalau bahasa Inggris. Nah, oke, tag P. Kita di sini disuruh melengkapi apa yang kosong di sini untuk bisa membuat sintak ini atau membuat kode ini bisa dijalankan atau tidak error. Yang di sini apa yang hilang? Di sini itu sepertinya apa ini? Tambahkan tooltip ke paragraf di bawah ini dengan teks about Wetrik School. Dari yang kita lihat, coba kita buat ini ya. Ini di dalam tag P. Di dalam tag P ini coba kita buat kelas. Kita buat kelas. Submit. Oh, salah ya. Try again. Oke, kita kembali dulu. Coba kita transfer dulu. Tambahkan tooltip ke paragraf di bawah dengan teks tentang Wetrik School, about Wetrik School. Tooltip. Ini ada dulu ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, karena kita belajar, kita lihat show answer-nya. Oh, title. Oh, berarti di tab ini kita bisa menyisipkan atribut title.
Oke, coba kita isi title sini. Ini ya gunanya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita tahu. Oh, ini yang kedua. Sorry. Kenapa salah? Ini saya baru tahu ya, kalau ada atribut title di dalam tag P ini, biasanya atribut itu ada atribut kelas, ID, dan lain sebagainya. Tapi ini title salah. Transfer. Title. Yang kedua, oh ini sudah lebih lanjut. Oke, nanti ini kita lewatkan saya soalnya ini sudah lebih lanjut, kita baru awal ya, kita baru mencoba apa itu HTML, kita baru berkenalan, jangan belum terlalu dalam ya. Oke, selanjutnya adalah pengantar HTML. HTML introduction atau pengantar HTML. Untuk mempermudah kita buat translate-nya saja. Sebentar. Ini tanpa saya edit ya, tanpa saya edit yang terlalu kayak gimana, jadi ya inilah apa adanya video ini dibuat. Translate kok bisa? Oke, pengantar HTML. HTML adalah bahasa standar. BTW, untuk panjangan HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Ya, yang pertama adalah itu tadi, singkatan dari HTML adalah H-nya itu hyper, T-nya text, M-nya markup, L-nya language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menggambarkan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Ya, yang tadi elemen yang sudah kita pertama buat itu H1 dan P, itu elemennya. HTML, head, tag itu kan adalah tag elemen. Lalu ada elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Ya, di halaman tag HTML ini elemennya memberitahu browser yang kita buat itu apa. Seperti itu ya, kayak kalau my first heading ini apa dalam browsernya, kita beritahu browsernya, oh itu H1, jadi browsernya menampilkan tag H1 di dalam browsernya, di dalam tampilannya. Elemen HTML memberi label pada bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan lain-lain. Ini adalah judul seperti title, paragraf ini P, tautan ini linknya, nanti kita cari tahu sama-sama. Ini adalah contoh dokumen HTML sederhana seperti tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada HTML, header type HTML menunjukkan ini adalah HTML5, tag HTML untuk membungkus semua yang ada di membungkus semuanya. Tag head itu yang ditampilkan, kita menentukan link nanti. Terus ada tag elemen body untuk menaruh semua konten yang kita buat nanti, dan seterusnya. Ini sudah kita coba tadi ya.
Nah, ini adalah penjelasannya, deklarasi. Dia ada buka kurung apa nih? Kurang dari tanda seru doc type-nya besar HTML, terus lebih dari ini menunjukkan deklarasi yang mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Oke. Lalu ada halaman HTML yang ini. Nah, ini adalah elemen akar dari halaman HTML. Jadi ini tag ini, elemen akar ini untuk menunjukkan pembuka dan penutup, eh, apa ya, membuka dan penutup sintaks HTML yang akan kita buat. Lalu ada elemen head yang berisi informasi meta tentang halaman HTML. Informasi meta itu tadi ya, kita buat di sini kayak kita coding di sini tapi tidak menampilkan di halaman browser kita. Jadi head ini dia untuk memberitahu browser yang script-scriptnya seperti itu. Kalau salah mungkin bisa diperbaiki nanti, tolong diperbaiki. Seperti sini contohnya title ini kita buat ya, dibuat ini untuk memberitahu judul halamannya. Seperti ini titelnya di sini, pengantar HTML ini dia beradanya di titel. Nanti ada banyak tag yang ada di head seperti link, terus ada meta, nanti banyak kan, kita coba satu-satu. Ada script, bisa script taruh di HTML di tag head ini. Lalu ada elemen title yang menentukan judul untuk halaman HTML. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, yang ditampilkan dibilang judul browser atau di tab halaman di sini ya, di atas. Lalu ada elemen body yang mendefinisikan badan dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain-lain. Lalu ada elemen H1 mendefinisikan judul besar atau judul yang paling besar. Contohnya seperti ini. Pengantar HTML ini kemungkinan memakai H1. Oke, judul utama. Lalu ada elemen P yang mendefinisikan sebuah paragraf. Lalu apa itu elemen HTML? Elemen HTML itu sendiri didefinisikan oleh tag awal, beberapa konten, dan tag akhir. Di sini tag awalnya ini berisi seperti ini ya, kurang dari, tag name-nya apa, misalnya H1 atau P. Lalu ada tutupnya, lebih dari, lalu ada kontennya apa. Lalu ini tag penutupnya, di sini ada kurang dari. Tidak lupa kalau tag penutup itu harus menggunakan garis miring baru elemen apa yang tadi yang kita buat. Lalu ada penutupnya lebih dari, seperti itu ya. Oke, contohnya di sini ada H1, ada P. Oke, di sini. Oke, start tag itu di sini berarti H1 ini untuk memulai tagnya. Lalu end tagnya tadi di sini sudah saya jelaskan elemen kontennya. Di sini ada catatan, beberapa elemen HTML tidak memiliki konten seperti elemen BR. Oh ya, saya jelaskan sedikit di sini kenapa BR disebutkan elemen tidak memiliki konten, karena BR ini sendiri artinya kita membuat baris baru ke dalam konten kita, seperti ini. Misalnya P, kita buat P, paragraf pertama saya ini kita sisipkan BR di sini, jadi nanti paragrafnya di atas pertama saya ini akan pindah ke bawah. Supaya tidak bingung, kita coba sendiri seperti ini ya. Contohnya, nah di sini coba kita sisipkan tag BR tadi, BR. Nah, seperti ini. Coba kita run ini,
yang my first ini tetap di sini, tapi yang paradoks ini pindah ke bawah karena ini BR ini artinya baris baru. Coba kita lihat. Nah, pindah kan, jadi yang paradoks ini dia jadi ke bawah, my first ini dia tetap. Jadi BR ini kalau singkatnya, kalau kita lihat di dalam Microsoft Word ini artinya enter ya, enter untuk membuat satu baris baru gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, elemen-elemen ini disebut elemen kosong. Elemen kosong tidak memiliki tag penutup. Nanti ada beberapa elemen kosong yang dalam HTML ya, contohnya sekarang BR, nanti ada link, yang ada input dan sebagainya. Ini adalah perambahan web. Nah, perambahan web ini adalah tampilan web kita inilah. Di sini ada Google Chrome ya, tampilannya seperti ini. Di sini ada title-nya tadi, di sini H1, ada P. Ini tampilan webnya. Di sini ada Chrome, ada Google Chrome, ada Microsoft Edge, ada Firefox, ada Safari, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Adalah untuk membaca dokumen HTML dan menampilkannya dengan benar. Perambahan tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakannya untuk menentukan cara menampilkan dokumen. Jadi semua elemen-elemen tag-tag HTML yang kita buat ini tidak akan tampil di dalam browser kita. Browser kita hanya menampilkan konten-kontennya yang sudah kita buat. Nah, ini struktur halaman HTML-nya. Oke, nah di sini kepalanya tadi, tag head-nya. Coba kita buat dulu bahasa Inggris. Nah, ini HTML-nya. HTML itu keseluruhannya. Lalu ada head-nya nih, kepalanya. Head-nya ini untuk penyimpan data meta tadi ya. Terus ada body. Nah, body ini tempat kita menyimpan kontennya yang akan ditampilkan ke dalam tampilan browser kita. Seperti ini ya. Nah, ini ada catatan lagi. Konten di dalam bagian body akan ditampilkan di browser. Konten di dalam elemen title akan ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman. Nah, sini tadi. Ini ada sejarah HTML-nya. Sudah banyak ya. Web3 School ini dari tim 1989 tahunnya, versinya Tim Berners, Invented, WW. Panjang ya sejarah HTML dari awal dibuatnya dari tahun 1989 sampai ke 2017. Nah, ini Web3 School rekomendasi. Ya, ini nanti bisa teman-teman baca ya. Saya tidak membahas sejarah-sejarahnya karena pasti panjang sekali. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke editor HTML. Mungkin itu saja dulu untuk sekarang yang kita belajar dari HTML. Dari tadi di home, pengenalan HTML, apa itu HTML, pengertiannya, tag-tag dasarnya, sintaks awalnya itu tadi. Untuk selanjutnya nanti akan kita buat video. Saya buat video nanti kita membahas editornya, basicnya, elemennya, atribut, heading, dan lain-lain sebagainya. Dan masih panjang, mungkin akan beberapa video nanti ya akan saya pisah-pisah supaya tidak pusing dan tidak panjang, terlalu panjang ya. Oke, segitu saja, terima kasih.